Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dani Muhtada, SAG, MAG, MPA, PhD dari Rombel hari Rabu jam 13.00. Kenalkan, nama saya Sarli Permatasari dengan NIM 8114244. Perkenalkan, nama saya Nabil Akfaini dengan NIM 81114200046. Perkenalkan, nama saya Ipa Divanain dengan NIM 81114200040. Perkenalkan, nama saya Salsalina Berutarigan dengan NIM 81114200048. Nama saya Anissa Zafira Safidra dengan NIM 811420049. Perkenalkan, nama saya Melia Dea Kusnarianti Memhormain dengan NIM 81114200050. Kami di sini dari kelompok 9 ingin membahas mengenai permasalahan atau problem beserta solusi terkait hukum otonomi daerah yang ada di sekitar daerah kami. Salah satunya adalah Rawapening. Rawapening merupakan danau alam yang berada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Rawapening ini memiliki luas sekitar 2.670 hektar yang menempati wilayah Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyu Biru. Berada di cekungan terendah lereng Gunung Merbabu, Gunung Telemoyo, dan Gunung Ungaran. Di balik pemandangan yang menakjubkan, ternyata ada problem yang cukup kompleks karena melimpahnya tanaman eceng gondok, di mana 70% danau ini sekarang ditutupi oleh tanaman eceng gondok. Hal ini menimbulkan masalah dan mengancam eksistensi danau dan seluruh kehidupan yang tergantung kepadanya. Tanaman eceng gondok yang tumbuh secara cepat ini membentuk lapisan yang padat dan menyebabkan sumbatan, serta menghalangi oksigen, sinar matahari, dan nutrisi dari badan air. Lapisan yang tebal dan terlihat menumpuk juga dapat menghalangi pergerakan perahu dan nelayan, serta dapat menyebabkan menurunnya kualitas air yang akan berdampak pada masyarakat sekitar yang memanfaatkan air tersebut. Masyarakat juga mengeluh atas limbah eceng gondok yang telah membusuk tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap dan mencemari air di Rawapening. Selain itu, yang paling utama, eceng gondok ini merupakan salah satu indikator keberadaan logam berat. Sebagaimana fungsi eceng gondok yaitu sebagai tanaman fitoremediasi logam berat pada air. Logam berat merupakan bahan pencemar yang berbahaya karena bersifat toksik. Pencemaran logam berat pada perairan akan terakumulasi dalam sedimen dan dapat bertambah seiring berjalannya waktu, tergantung kondisi lingkungan perairan tersebut. Logam berat juga dapat berpindah dari lingkungan ke organisme dan dari organisme satu ke organisme lain melalui rantai makanan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan pada tahun 2013. Jika biota pada perairan yang telah terkontaminasi dikonsumsi oleh manusia dalam jangka waktu tertentu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia, karena logam berat akan terbawa ke dalam tubuh manusia tersebut. Sementara danau ini memiliki berbagai peran bagi kota dan kabupaten di sekitarnya. Di antaranya adalah sebagai pembangkit listrik pada PLTA Jelok yang merupakan bagian dari interkoneksi listrik di Jawa, Bali. Irigasi pertanian untuk sawah di Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan. Perikanan serta pariwisata. Dan yang terpenting di sini adalah sebagai sumber air baku rumah tangga dan industri sehingga dapat memberi dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Padahal dalam pasal 44 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan melihat kondisi permasalahan eceng gondok di Rawapening yang dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat tersebut, dapat terlihat bahwa Perda Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tersebut belum dapat terimplementasikan secara baik. Selain itu, walaupun sudah terdapat Perda Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tersebut yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun belum dapat mengatasi permasalahan ini karena di dalamnya belum terdapat ketentuan yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan ini.
Meskipun pemerintah Indonesia mengakui perlunya untuk mengendalikan populasi eceng gondok dan setahun sekali menyediakan dana untuk mengelola tanaman ini, namun prosesnya memakan biaya tinggi dan terbukti tidak terlalu efektif. Sehingga salah satu solusi dalam mengatasi hal ini yaitu pemerintah daerah dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Semarang dapat segera mengeluarkan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan eceng gondok ini. Kebijakan dalam mengatasi hal tersebut yaitu dengan memanfaatkan tanaman eceng gondok ini untuk produksi biogas dan menyediakan proses pengolahan yang organik, efektif, dan berkesinambungan terhadap tanaman eceng gondok yang invasif ini. Ini merupakan solusi berkelanjutan di saat ternyata terdapat banyaknya strategi pengelolaan tanaman ini, termasuk menyingkirkan tanaman secara fisik yang menghabiskan waktu atau penggunaan bahan kimia berbahaya dengan biaya yang harus ditanggung dari segi finansial dan lingkungan, dan berbagai tantangan lainnya. Berdasarkan jumlah eceng gondok yang ada di permukaan danau pada saat ini, artinya ada cukup bahan untuk mengisi 2.000 reaktor biogas. Produksi energi secara potensial berarti sekitar 1.003 ton karbon per tahun. Menyelamatkan danau yang lambat laun akan menghilang dan menyediakan sluri organik yang kaya nutrisi bagi penghuni yang tinggal di sekitar daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan bisnis mereka. Banyak orang yang bergantung pada danau ini seperti misalnya untuk irigasi, pengendalian banjir, sumber daya listrik, dan menangkap ikan. Dengan melakukan hal tersebut, selain permasalahan eceng gondok yang dapat mengancam kesehatan terhadap masyarakat setempat akan teratasi, hal ini dapat juga memberikan manfaat atas produksi biogas dari tanaman eceng gondok. Selain itu, hal ini juga merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah hadir untuk memenuhi kebutuhan publik sehingga perannya penting dalam pelayanan publik. Serta terdapat salah satu prinsip penyelenggara pemerintah yaitu responsif dan cepat tanggap, sehingga pemerintah daerah harus berada di garis terdepan dan seharusnya yang paling mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, dan masyarakat setempat juga sudah seharusnya menjadi penikmat dan yang mendapatkan manfaat yang sebesar-sebesarnya atas otonomi daerah. Sehingga otonomi daerah harus digunakan dan diprioritaskan untuk masyarakat setempat. Sekian dari kelompok 9. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.